Wes semeta, kumpul yuk ngerti jadi di Indonesia saya. Narasumber saya nih jadi kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede bercerita di DM jak saya. Iya ene demen gati mancing. Setiap hari Minggu iya kan libur. Setiap hari Minggu juga Beli Gede ini mancing ajak ketiga temannya. Kita sebut saja temannya Beli Gede ini si A, si B, dan si C. Beli Gede subuh biasa gati semua tahun mancing ketuka-tuka dan gede ataupun cenik. Suatu hari timpalnya Beli Gede ini ngurtel aja Beli Gede. Beberapa minggu yang lalu timpalnya si Beli Gede, kita sebut saja namanya si A, mancing ke sebuah tukad ane lumayan gede. Di tukad itu kone timpalnya Beli Gede ini liu gati man base motor. Dan timpalnya Beli Gede ini ngorang. Sensasi mancing di tukad ini kayak berbeda di cara mancing di tukad ini lenan gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena tukad tongos timpalnya Beli Gede ini mancing dirumorkan ada cerita-cerita mistis. Apa sih ceritanya itu? Timpalnya Beli Gede ini sing ngomong aja Beli Gede gitu loh. Timpalnya ini ngajakin Beli Gede malu kamu mancing. Setelah itu lakar mare kalau timpalnya ini bercerita. Karena mungkin Beli Gede ini tipe lemu ane penasaran seperti biasa teman-teman. Beli Gede pun menyanggupi jak ketiga timpalnya ini lakar mancing ke tukade ini. Waktu itu Beli Gede menghindari gati rainan-rainan gede. Sebetulnya maaf ya kalau ada suara sepeda motor lewat. Lanjut. Beli Gede ini punya kebiasaan kalau dia mau mancing, dia selalu menghindari rainan-rainan seperti purnama, kajang kliwon, tilam, itu menghindari apa sing terjadi sesuatu yang aneh. Waktu itu kebetulan tanggal merah dan Beli Gede libur di hari Senin. Beli Gede dengan ketiga timpal-timpalnya si A, si B, dan si C akhirnya mancing ke tukad aneh orang ngojak timpalnya sebelumnya semua. Beli Gede sebelum berangkat biasa maturan meluyu nunas perlindungan dari yang di atas dan mempersiapkan alat-alat pancingnya. Nah kan di tukad ini Beli Gede tuh kayak heran gitu loh. Ia tuh parkir di dur di jalan raya dan berjalan jauh. Tuhun tukad ini ternyata jauh di beten sementara. Beli Gede dari tipe-timpal ini berjalan sekitar 45 menit dari jalan raya menuju ke arah mereka lakar mancing. Beli Gede pun metakonnya timpalnya, adi jok ini cim jalan. Timpalnya ning orang, pang lebih seru deh. Yang raga mancing di tonggo si ani biasa-biasa dogan subuh biasa. Yang raga mancing dini, ake jamin sensasinya berbeda dan auranya juga berbeda. Cerita semeton Beli Gede dan ketiga timpalnya pun dekat di posisi mereka lakar mancing. Beli Gede pertama nepuk tukade ini juk asri gati. Tukade ini linggah dan liu do batu-batu ini semeton. Ya ini juga lumayan dalam, mungkin ada sekitar 1 meteran. Beli Gede ngalila tongos, Beli Gede ini cara muka kayak tenda. Beli Gede dan timpal-timpalnya menyiapkan barang-barangnya di samping tongosnya mancing. Berselang sekitar 1 jam, sebelum Beli Gede mancing, Beli Gede itu membantu larapan dan kopi sementara. Beli Gede ini termasuk anak spiritual gati. Sudah itu Beli Gede pun langsung mancing. Sehingga tuturnya Beli Gede sementara ini tukade ini linggah. Batu-batu gede-gede, begitu lumayan dalam sekitar 1 meter. Begitu sementara. Timpa-timpalnya Beli Gede ini juga bener-bener happy gitu loh. Mereka sambil ngidupang HP, ternyata ada sinyal sementara. Berjelang sekitar 2 jam, tiba-tiba di arah Pak Kauh mereka mancing. Cara bunyi krosok. Mereka berpikir mungkin ada nak ngarit. Tapi ya anti anggus semeton sing ada nak pesu uli semak-semak ane uli tuh bunyi krosok. Beli Gede pun tidak memperdulikan itu semua gitu loh. Ia pun nulis jam itu sekitar subuh setengah 10 pagi. Sudah gitu Beli Gede dan tipe-timpalnya nu masih mancing dan lain sebagainya. Nah waktu itu timpalnya Beli Gede si A memang Beli Gede nawang ini nak lumayan agak indigo. Si A ini saya gati ngerti jak Beli Gede saya kone nempukin hal-hal yang tidak seharusnya dipukin no. Dan si A ini kone harusnya nak orang nama winter tapi karena ia nutrune singlah malu percaya ke kemu gitu loh. Waktu itu si A ini ekspresinya tuh kayak anak-anak takut dan kengken gitu. Si A pun ngomong aja Beli Gede, deh lewat ke jam 1 mulai boyo aki cuk jelek perasaannya. Beli Gede yang percaya bahwa timpalannya memanglah kelebihan. Ia pun menanggapi, nah, anti yang ngeluna, ini baru jam setengah 10, dia lewat ke jam 12, baru agak boleh, nah. Sehingga cerita setengah 12 pun
datang nih jame, mereka pun makan ngabu bekal gitu loh. Saat ento beli gede pun ngejo jadi timpalnya sebetulnya entah kenapa beli gede merasa kok suasananya berbeda. Beli gede ngecek nak sing ada rainan waktu itu hari biasa pokoknya rainan purnama tilam kajang luang tidak ada, tapi kok auranya aneh gitu loh. Timpalnya beli gede si A aneh, pada subuh ngajakin mereka saat makan langsung boleh dan beli gede pun mengiyakan. Tapi timpalnya beli gede si B dan si C aneh, pokoknya cutet lagi itu malu sampai sore karena suasananya asri gratis moton. Ragu tuh cara sing itu kade mancing, ragu tuh mancing cara bener-bener di pemancingan mewah gitu loh menurut beli gede. Karena mereka nih kayak beda pendapat, akhirnya si A dan beli gede pun mengalah. Nah sore gen bo jam 4 ragu mulai yang tadinya kan aku jam 1, tapi karena si A dan si B ini minta diperpanjang lagi, makanya mereka berkesimpulan akan jam 4 mulai. Mereka pun melanjutkan mancing sama ton. Timpalnya beli gede si A ini juk suut mancing dan dia tuh cuma negak bengong gitu loh sama main HP. Beli gede mentakon, nak kenapa sih bengong? Si A pun ngomong, adi pirasat akhirnya jelek nah. Gitu kan ada si A sama ton. Beli gede aneh ningga timpalnya si A aneh ngomong gitu sudah mulai curiga. Apa jangan-jangan si A aneh nepuk sesuatu di itu keadaan tuh, tapi itu sih orang apa sing takut si B dan si C dan iya gitu loh. Beli gede pun ngomong, nah sabar lekatin aja si B dan si C. Kan mereka nih ngajak raga main. Nah, si A pun mendap sambil mulai HP tapi ya sing mancing. Si B sama kan tiba-tiba orang begitu ngencah dan kadio ngencah 30 menit kemudian setelah you tekuli ngencah you cerita aja beli gede aja si A dan juga si C kalau dia katanya melihat seorang wanita ani cekek ti membaju kone dress putih bok ne gading ngabo kone pajang cewek ene kone tepuke mejujuk kone pak dauh di dauh mereka mancing. Nah orang berdiri tuh beli gede mancing. Di ini tuh nak kayak ada semak-semak tuh loh semeton. Tuh nih timpal beli gede ini kan kamu ngeceh. Pas yang ngeceh tepukulah di daun semak-semak itu ada cewek jegeg, tegeh, medres dan ngabu pajeng. Muan ini kok cara kayak nak bule gitu loh. Beli gede berpikir dong, nyen kira-kira ada cewek jegeg apalagi tamu bule ke kene-kene nih. Begitu timpalnya si beli gede ane nepok cewek ane ngomong kini, oh mungkin Yuna ada photoshoot, mungkin apa model lah. Soalnya itu kan long gati tuh, nggak asri gati, hijau gati, dan pemandangan itu juga sejuk gati. Gitulah ngomong timpalnya si beli gede nih sama tong. Cara tutur timpalnya beli gede si B ini sama tongnya cewek ini juga gati, kone dan itu semangat gati ngortang cewek ini. Begitu si timpalnya beli gede si B ini ngomong agak jorok, kini kone ngomong di tukaden tuh, kleng deh, yang entu dah ajak ragu pilu, gati bodene kengken yo asane. Gitu kondisi B ngomong sambil terus kone kayak ngomong-ngomong cewek yang ditepuk di daun semak ini. Beli gede ngomong, weh raga nak bola kunang lapanak sing dadi gitu. Ini DJ nih cing ngomong gitu. Tapi timpal beli gede si B ini terus kone nyerocos. Sampai suatu ketika beli gede ini kok kayak merinding gitu loh. Yo tuh ambat kau nepuk masih cara ada bayangan nak loh tegah ngaku pajang medres cara mejalan gitu semeton. Beli gede berpikir apa nak luhi ento nah orang ketimpalen nih, tapi ia berusaha mengabaikan karena ia tetap berpikir mungkin saja ento model ane sedang photoshoot itu. Singkat cerita jam 4 pun tiba jam 4 nih timpalnya si beli gede si A cutet nage mulai karena ia kone merasa tidak enak batin, tidak enak feeling. Beli gede pun ngajakin di timpalnya mulai tapi sama tuh timpalnya beli gede si B ini yang ada di itu. Mereka bertiga si beli gede si A dan si C harus sadar timpalnya si B ini tidak ada di sana. Mereka pun mulai berpikir mungkin timpalannya meju mungkin sakit basah. Tapi setelah 1 jam ditunggu jam 5 sore sing ada teko sama tuh. Beli gede pun berinisiatif belakang ngaleng-ngaleng timpalan nih. Ajak lu kan. Kau lah mereka. Pokoknya beli gede dengan ketiga timpalan ini kan. Kok 3. Beli gede dengan kedua temannya ini si A dan si C paling ngalahin si B ngalahin gitu loh sing ada DJ sing ada semua sampai subuh menginjak jam 6 sore. Timpalnya beli gede si A yang memang beli gede nenawang kalau dia tuh adalah anak indigo. Meminta coba aja si A coba kira-kira engken nih. Dan ternyata semeton si A ini kayak berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Beli gede tuh sing nepuk loh. Nyen aneh aja ngomong aja si A ini. Tapi setelah si A ini tinggal ini beli gede ngomong aja sesuatu yang tidak terlihat, si A kone ngorain bahwa beli gede ini alih kone pak daun semak itu ada kone punya nyambu di batang punya nyambu itu kone si B ini sirap. Beli gede kayak
Tuh nih ragu kan pemangalin kebetulan punya nyambu nih ento. Kok bin kemu gitu. Nanti yuk coba. Beli gede coba kemu sing ada. Si B sing ada itu dan memang ada punya nyambu. Tapi neked itu tiba-tiba si A ene cara ngenjek rokok kopi ngemang kopi jak larapan. Sambil lango kuning hidupang HP gong. Ya HP gong maksudnya hidupang gong uli HP nih gitu loh. Yang kada unduknya sama tamunya cara arah cepuk gitu uli arah kangin. Beli gede si A dan si C kan mamat kangin di serempak ke jak dulu nih. Tapi saat mamat kangin kok ada apa? Saat beli gede dan kedua temannya ini menoleh kembali ke arah betel punya nyambung deh. Tiba-tiba si B subuh ditu sama teman dalam keadaan pingsan. Bajunya ini subuh daki cuil. Beli gede ane nepuk kini kayak tidak percaya. Tapi ini terjadi di depan matanya dia sendiri. Sesudah itu semetonnya beli gede kalau sudah merasa ini tidak aman dan tidak baik. Jemaah olah timpannya si B ini dan ajakku ke tenda mereka. Waktu itu sebenarnya mereka dot kubun nih semeton. Tapi karena jadi kan jalanannya agak nanjak dan itu bet-betan. Si B ini nur lemes gitu loh. Si ngadu ngidang ngenyang. Mereka memutuskan untuk nginep di itu. Dan si A pun ngomong. Selama mereka tidak melanggar pantangan. Ane oreno jak timpannya si A. Ditunggu seentu. Ane tidak terlihat. Ane ngoren dia tuh nih. Sehingga ini kada masalah. Beli gede pun mengiyakan dan timpal beli gede si C ini pun mengiyakan. Mereka ngoyong di tengah tendane sambil nongol si B. Si B sing tenter semeton terus pingsan. Saat si B ini pingsan itu kayak minta tolong tapi nu pingsan. Beli gede pun bingung. Beli gede coba nelpon keluarganya si B sing ada sinyal. Yang padahal ulit ini si A main HP nak ngidang itu. Bahkan main HP Mobile Legends nak ngidang si A. Tapi kok tiba-tiba sinyalnya hilang gitu loh. Beli gede tidak tahu harus berbuat apa. Saat di dalam tenda mereka kan berempat nih. Si B kan nu pingsan. Si A dan si C kan nu bangun jam beli gede nih kayak nongosin timpalnya si B di luar tenda sama ton. Caro lewat bayangan seorang wanita ane menjalan ngabu pajeng. Beli gede itu bener-bener merinding dan bener-bener kayak apun nenah gitu loh sama ton. Begitu si A pun menjelaskan memang tunggusin tuh memang angker makanya ragu sendiri ngomong campah-campah. Si A juga bilang ke beli gede apa mungkin si B ini ada ngomong ngandang-anjuh atau melakukan sesuatu yang tidak baik di tukaden itu. Yang padahal kan memang oleh ini beli gede ini ninggah bahwa si B ini ngomong biyen aki ngajak anak lu itu kengke nih asan nih kita cekek nih sih gitu kan memang ada perkataan yang berbau-bau ke pornografi gitu loh semeton. Begitu singkat cerita semetonnya tiba-tiba beli gede ini begitu ngencah karena yuk sing bani di dino pesu. Beli gede pun ngajak si A akan ngencah di samping tendane dan si C pun tetap di dalam tenda nongosin si B. Saya beli gede pesu sama ton, yuk kan ngencah nyongkok yuk ngencah karena takut. Yuk tuh nepu sama ton di ujung sungai. Tuh kan patang dekat padahal. Yuk nepu ado nak loh mejalan, nak loh cekek gati cara ngangon dress gitu loh sama ton. Abu pajeng mejalan. Beli gede berpikir dong, apa jangan-jangan cewek ini anu itu nih orang ojek timpalnya si B. Ya berpikir dong. Nyen kira-kira aduh nak lu jegek gitu peteng-peteng menjalan di arah sungai di hilir sungai kata lo. Beli gede bener-bener sudah ketakutan kata sepanan kok nih ngerega resleting celananya langsung melait. Si A pun mungkin karena mau ngerti beli gede nepuk sesuatu. Iyo pun sih mentakan apa-apa dan milu nguber beli gede masuk ke dalam tenda. Saat di dalam tenda semeton si C tiba-tiba sudah tertidur yang padahal tuh kan ada 5 menit beli gede pesu ngecek aja si A. Si B subuh sengaja semeton. Ya, si B sudah tidak ada di mana-mana. Kemudian timpa iblis gede ini nundun dong si C. Si C bangun, si C pun ngomong gitu loh. Maru nak adu nak lo kone. Nak lo cekek hati tekung ngabu pajang sambil cara ngangon dress gitu. Ngaukin kone si B tiba-tiba bangun dan milu jane lo tuh. Si C sebelum berusaha kone menghentikan si B, tapi si B sih dengan munyi dan tiba-tiba si C pingsan. Untungnya si C nu inget gitu loh. Wih waktu untuk semetan beli gede bener-bener berpikir kengkenang janin nih. Di lain sisi si B hilang. Di lain sisi juga beli gede subuh nepuk penampakan itu. Dan ternyata mereka bertiga tuh sudah melihat penampakan itu. Si A pun yang dari pertama mancing melihat penampakannya lo nih. Cuma karena dia sudah tahu itu adalah sesuatu yang tidak patut untuk dilihat. Ia pun berusaha mengabaikan sambil main HP. Dan si C melihat penampakan ini setelah si B pergi mengikuti wanita ini semeton. Sudah entos semetonnya beli gede ini bingung. Ia berusaha nelpon keluarganya si B dan ternyata ada sinyal semeton. Saat nelpon keluarganya si B ini kayak panik dan berusaha teko kemu. Beli gede nganti yang satu petang itu semeton kok tidak ada datang orang-orang yang ditelepon tadi. Begitu sampai B manis semengani beli gede buat terbangun sekitar jam 7 pagi. Mare keluarganya si B teko.
Beli gede metakon, adi mah kalau gati teko ibi peteng saya nelpon adi neket. Orang-orang aneh berusaha datang menyelamatkan Beli Gede dan tiba-tiba ngomong mereka tuh tersesat. Padahal jaraknya itu cuma sekitar 40 menitan, tapi keluarganya si B ini cara merasa kesasar dan cara sing nepuk jalan gitu teman-teman. Nah saat jam 5 pagi mereka kan boman istirahat dan kebangun jam 5 pagi. Mereka mau kan nepuk cara ada petunjuk. Akhirnya keluarganya si B pun makatan tempatnya Beli Gede tidur, yaitu di tenda mereka. Beli Gede berpikir dong, apakah ini masuk akal? Tapi orang semasuk akal memang itu yang terjadi. Waktu itu sebetulnya tiba-timpanya dan keluarga si B ini ngalih-ngalihin si B, makailah itu sing ada jejak sama sekali. Saat itu kebetulan salah satu keluarga si B ini adalah seorang yang pintar. Yo pun mentakon apa yang terjadi. Beli Gede menceritakan kini. Ini pun ngomong semeton kalau si orang pintar ini ngomong di Tukade itu memang ada rumor kalau di rainan tertentu pernah atau banyak ada orang yang pernah melihat seorang noni Belanda yang sering seliwar-seliwar di seputaran Tukade ento. Dan kebetulan waktu Ibene Beli Gede mancing itu adalah hari raya Budo Klion Pahang. Memang tidak ada hari raya Purnamo Kajeng Kliwon dan Tilem, tapi itu adalah hari raya Budo Klion Pahang. Yang pada Beli Gede kan menghindari gati hari raya. Makanya yo pas mancing pas ada sesuatu yang terjadi. Gitu semeton. Ternyata Beli Gede sing nawa waktu itu adalah hari raya Budo Klion Pahang. Dan singkat cerita, yang orang pintar dari keluarganya si B ini juga menceritakan Tukade itu memang lumayan angker. Memang di sana bagus, suasananya bagus, bandnya gede-gede memang. Ya karena kan banyak nih ada orang-orang yang melihat kayak penampakan cewek wanita yang kayak noni Belanda bawa payung itu. Ya memang itu yang menarik gitu loh. Siapapun yang mancing ke sana dengan mengucapkan hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti akan kena batunya. Dan mungkin si B ini mungkin punya kendahan aneh atau kendahan jelek, makanya mungkin dialah kayak digoda dan akhirnya menghilang. Keluarganya si B langsung kayak histeris dan lain sebagainya. Beli Gede si A dan si C kayak bingung apa yang harus mereka lakukan, Singkat cerita mereka ngalin sama tuannya, mereka ngalin si B si tepuk-tepuk gino. Begitu Beli Gede si A dan si C, mereka bertiga kan kayak negak nih mereren. Ini tuh sekitar jam 2 sore sama tuan. Mereka benar-benar melihat di seberang sungai si B ini berjalan di belakang wanita yang penampakannya tuh seperti yang diceritakan si B, bawa payung dan ngondres. Di itu Beli Gede langsung refleks mekaukan si A dan si C juga refleks ngaukin timpalan di si B. Si B magic. Si B ini kayak tidak tertarik dan tidak mendengar. Dia tuh tetap nutup cewek ini. Itu yang dilihat oleh Beli Gede dan teman-temannya di seberang jalan. Beli Gede, si A dan si C refleks dong ngaukin si B gitu loh. Wah magic. Tapi si B seakan-akan sing nepuk atau sing ninga Beli Gede. Si B ini terpukul di seberang sungai menjalan nutup si noni Belanda ini semua. Itu Beli Gede berusaha menjelaskan ke orang pintar dan ke keluarganya si B ini bahwa itu nepuk, dan si A dan si C juga bersaksi yang sama gitu loh. Mereka pun akhirnya nelpon seseorang dan gong pun teko. Pun abu gong yang tidak terjadi apa-apa dan tidak ditemukan. Sampai berjalan beberapa hari tetap mereka melakukan pencarian dan tidak ditemukan. Suatu ketika sebetulnya waktu itu si A pun bilang bahwa si A ini kan kayak cara ngolah kenalan wong samar di tempat itu. Tuh ngorein caranya pang si B ditemukan. Kemudian itu dilakukan dan benar teman-teman. Tidak ada 1 jam setelah Banten yang diberitahukan oleh si A, si timpalan si A ini orang. Akhirnya si B pun ditemukan dengan keadaan subuh kurus kering, subutlah sebuh-sebuh hawa ini dan dibawa pulang. Sudah entu si B ini mulai gelem-geleman dan carona olok-olok pong. Keluarganya si B ini kan kayak berpikir kenapa kok si B bisa seperti ini. Memperluaslah mereka, dibilang kalau ada manusia yang bisa selamat uli dunia wong samar, itulah yang akan terjadi kepada si manusia ini. Manusia ini pasti akan cana blog-blogan, cana lengah-lengahan dan cana marut tuh belajar ngomong. Sampai sekarang si B ini tetap semua tuh ajak ke dokter, ajak ke balian, ajak ke megenda benda ajak keluarganya, tapi tetap cari lemuna olok-olok pong. Ajak ngomong sih bisa masau cuma bengong dogen tekan ngeling.
Itulah cerita dari Beli Gede. Intinya gini, semotong dari ceritanya Beli Gede ya. Kalau kita ke tempat yang baru, berusahalah untuk bertindak dan berkata yang sopan. Jangan pernah melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Karena ken rago nak sing tawang, nyen ane ado ditu ajak nyen ane ngelah tongos ento. Dan saya yakin semoton pasti ada nih nawang DJ tongos tukad nih. Dan terus terang semoton saya tumben gati loh. Dingehin ada tukad ane katanya ada kone anak noni Belanda. Memang sih terdengar tidak masuk akal, tapi inilah cerita dari Beli Gede. Tamat. Terima kasih untuk Beli Gede karena sudah mau bercerita kepada saya di DM TikTok. Untuk semeton, jangan lupa kunjungi TikTok saya Tusenja02. Itu adalah TikTok resmi saya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen semetonnya. Sukses untuk semeton yang sudah nonton dan setia menunggu konten YouTube saya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dadah!